Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, sama-sama kita muliakan dan kita hormati pengurus dan juga tentunya jamaah Majlis Ta'lim Nurul Qalbi Bintaro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran hidup dan kehidupan ibu-ibu khususnya dan keluarga besar dan kita semuanya serta muslimin muslimat dimanapun berada, dan semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar dan kemudahan, yang punya hajat keinginan Allah kabulkan dengan izin Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada hari ini sebagaimana yang diminta oleh panitia adalah berkaitan dengan keutamaan dan amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, jadi yang dimaksud dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha, yang kemungkinan itu jatuh pada tanggal 17 Juni ya, kalau kita lihat di kalender. Jadi insya Allah Bapak Ibu bahagia, kita sekarang ini yaitu sudah masuk kalau tidak salah tanggal 28 Zulqa'dah. 28 Zulqa'dah. Jadi ini artinya bahwa insya Allah kita semua akan mulai masuk nanti tanggal 1 Zulhijjah itu kemungkinan hari Sabtu. Sekarang kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, tanggal hari Sabtu itu kemungkinan besar sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya, jadi amalan-amalan atau keutamaan yang kita maksudkan itu adalah yang kita maksudkan di tahun ini dari mulai Sabtu nanti insya Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Baik, kita lihat terlebih dahulu apa keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Pertama Bapak Ibu bahagia, di antara keutamaannya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah di antara hari-hari yang Allah bersumpah dalam Al-Quran di dalamnya. Jadi menurut para ulama bahwa di antara waktu yang Allah sumpahi dalam Al-Quran itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan apa saja dengan makhluknya, ini menunjukkan agungnya, mulianya makhluk yang Allah sumpahi itu. Yang diantaranya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surah Al-Fajr ayat kedua. Ayat pertamanya Allah bersumpah, wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Ayat keduanya, walayalin ashr. Walayalin ashr ini adalah malam-malam yang 10. Yang kata para ulama, sebagian besar para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, Imam At-Tabari dan yang lainnya, mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud dengan malam-malam 10 dalam ayat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Artinya Allah bersumpah ayat pertama demi waktu fajar. Yang kedua demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Nah, ini artinya tidak semata-mata Allah bersumpah dengan sesuatu apapun dalam Al-Quran, kecuali menunjukkan mulianya, agungnya makhluk yang Allah sumpahi itu. Makanya para ulama, ini diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, beliau mengatakan, wa iqsamuhu bi ba'dil makhluqati dalilun ala annahu min azimi ayatihi. Jadi kata beliau, para ulama mengatakan bahwa ketika Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya, maka itu menjadi dalil bahwa agungnya, mulianya makhluk yang Allah sumpahi itu. Misalnya, siang dan malam adalah waktu yang mulia dan istimewa. Makhluk Allah yang sangat agung. Dengan siang kita bisa bekerja, dengan malam kita bisa istirahat, dengan siang kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan mulia dan istimewa. Malam pun kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan luar biasa. Saking agungnya malam ataupun siang ini, Allah bersumpah dengan siang dan malam. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi siang, demi malam. Misalnya matahari. Matahari makhluk Allah yang agung, di mana tidak mungkin ada kehidupan atau makhluk hidup tidak akan bisa hidup dengan baik, dengan sehat dan yang lainnya tanpa matahari. Maka dengan izin Allah, Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan makhluknya yang mulia istimewa ini, yaitu dengan matahari. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari. Bulan pun demikian, merupakan di antara tanda kekuasaan Allah, makhluk Allah yang agung, yang luar biasa. Allah pun bersumpah dalam Al-Quran dengan bulan. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Artinya bahwa kata para ulama, semua makhluk yang Allah sumpahi dalam Al-Quran menunjukkan agungnya, mulianya makhluk itu, termasuk baginda Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, saking agungnya baginda SAW, Allah bersumpah dengan baginda Rasulullah. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya sekali lagi bahwa setiap makhluk yang Allah sumpahi dalam Al-Quran menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Dan di antara makhluk yang Allah sumpahi itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur kita sampai 10 tadi, insya Allah di depan tinggal beberapa hari nanti, insya Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu bahagia, keutamaan yang lainnya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kata sebagian ulama, adalah termasuk hari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-ayyam al-ma'lumat. Ayyam ma'lumat. Hari-hari yang Allah tentukan. Hari-hari yang telah Allah tentukan. Ini adanya dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-28-nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah haji. Liyashhadu, agar mereka orang yang berangkat ibadah haji menyaksikan apa? Manafi'a lahum, manfaat-manfaat bagi mereka, wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang Allah tentukan. Yang kata sebagian para ulama, maksud ayyam ma'lumat itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kembali kita semua sebagai hamba-hamba Allah, nanti tanggal 10 pertama bulan Zulhijjah memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan baca Quran, dengan membaca la ilaha illallah, kalimat tahlil, tahmid, takbir, tasbih, dan yang lainnya. Sampai Allah sekali lagi menyebutkan dengan ayyam ma'lumat, adalah hari yang tentukan. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata Ibnu Rajab bahwa mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat dalam ayat tersebut
Itu adalah hari-hari yang tentukan, maksudnya 10 hari pertama dari bulan Zulqa'dah, dan pendapat ini merupakan di antaranya pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Basri, atau Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan yang lainnya termasuk Imam Syafi'i. Allah menyebutnya ayyaman ma'lumat, hari-hari yang sudah Allah tentukan. Untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah, di antaranya zikir. Bahkan Allah dalam ayat tersebut mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, agar mereka banyak berzikir pada hari-hari tertentu tersebut. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang berikutnya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga merupakan penutup dari firman Allah yang disebut dalam Al-Quran dengan ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang Allah tentukan. Tadi hari-hari yang Allah tentukan. Sekarang bulan-bulan yang Allah tentukan. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-197 Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang Allah tentukan. Kapan? Dari bulan Syawal, awal bulan Syawal, kemudian yang kedua Zulqa'dah, dan yang terakhir 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini mengutip pendapat sebagian besar para ulama bahwa yang dimaksud dengan ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang Allah tentukan tadi, yaitu bulan untuk pelaksanaan ibadah haji mulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan tidak semua Zulhijjah, tapi hanya dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini sebagian para ulama. Jadi artinya bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga selain Allah menyebutnya dengan ayyam ma'lumat, hari-hari yang Allah tentukan, juga disebut juga oleh Allah ashhur ma'lumat, di antara bulan-bulan yang Allah tentukan juga. Loh, apa maksudnya haji kok bulan Syawal? Maksudnya kalau Bapak Ibu mau berangkat ibadah haji boleh berangkat dari Syawal pas Idul Fitri. Niat ihram ke sana. Ihramnya untuk haji. Tapi tetap wukufnya nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sana nunggu lama. Maka kalau waktunya masih lama, biasanya ngambilnya haji tamattu. Seperti yang masyarakat Indonesia umumnya, jemaah haji Indonesia umumnya mengambil tamattu disarankan oleh pemerintah. Karena masih lama ke wukuf di Arafahnya. Masih beberapa hari. Sehingga setelah selesai umrah semuanya, kita bisa melepas kain ihram, bisa selesai, tidak ada lagi larangan-larangan ihram. Udah memotong rambut, udah selesai umrah kita. Udah pakai baju biasa, boleh pakai wangi-wangian. Nunggu tanggal 9 Zulhijjah untuk melakukan wukuf di padang Arafah. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya berangkat haji dari bulan Syawal udah boleh. Silahkan. Tapi pelaksanaan haji inti, haji wukuf Arafahnya tetap tanggal 9 Zulhijjah. Ya nunggu nanti. Cuma biasanya masyarakat pemerintah Indonesia baru memberangkatkan jamaah hajinya mulai dari minggu kedua Zulqa'dah. Bulan ini, Zulqa'dah. Karena kalau di Syawal kelamaan di sana. Karena kalau jamaah reguler kan ibadah haji di sana cuma 40 hari biasanya Bapak Ibu. Dan ini Masya Allah waktu yang lama. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan luar biasa. Dia 8 hari di Madinah atau bahkan lebih sedikit, dan sisanya di Mekah. 40 hari yang jamaah reguler dari berangkat hajinya. Nah biasanya berangkat dari minggu kedua bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Bisa juga dari Syawal, bisa juga. Tapi di sana lama kelamaan kita. Dan gak ada yang mau membayarkan, kita harus bayar segala macam. Nah, ini jadi Allah mengatakan haji pada bulan-bulan ditentukan, bisa dimulai ihramnya dari Syawal. Zulqa'dah boleh, Zulhijjah boleh, tapi tetap wukufnya tanggal 9 Zulhijjah. Tidak bisa digeser, wukufnya 9 Syawal, nggak bisa. Tetap Zulhijjah. Nah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah termasuk di antara ashhur ma'lumat, kata sebagian besar para ulama. Kemudian pendapat yang berikutnya, keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata sebagian ulama, ini merupakan hari-hari yang masuk 40 malam di mana Allah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Musa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Thaha. Nabi Musa melihat api, kemudian naik ke gunung Tur Sina yang ada di Mesir. Naik ke sana. Kemudian di sana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah. Tentunya Allah tidak ada waktu dan tempat, bukan kayak kita. Allah tidak ada menempati ruang tempat. Artinya
Allah, Nabi Musa bertemu dengan Allah. Nabi Musanya di Gunung Tursina, tapi Allahnya tidak di Gunung Tursina karena Allah tidak punya tempat. Kemudian setelah itu menyampaikan dan Nabi Musa waktu untuk perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini, beliau selama 40 malam. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan ingat ketika kami menjanjikan dengan Nabi Musa alaihissalam selama berapa? 30 malam. Kemudian dilengkapi dengan 10 malam berikutnya sehingga lengkap. Allah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa perjalanan menuju menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 40 malam. 40 malam. Nah, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa 40 malam ini dimulai dari awal Dzulqa'dah. Awal Dzulqa'dah. 1 bulan Dzulqa'dah 30 hari. Kemudian terakhirnya pas 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga dengan demikian genap dan lengkap berapa waktunya? 40 malam. 40 hari 40 malam. Dimulai dari tanggal 1 Dzulqa'dah sampai terakhir 10 Dzulhijjah. Nah, ini tidak semata-mata Allah memilihkan waktu yang paling mulia di mana Allah berfirman dengan Nabi Musa alaihissalam yang di dalamnya diantaranya 10 pertama bulan Dzulhijjah, kecuali waktu itu waktu yang mulia dan istimewa sampai Allah pilihkan khusus. Waktu kamu untuk bertemu dengan aku wahai Musa, aku berfirman dengan Anda kapan? 40 malam yang diakhiri 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman dengan Nabi Musa dan makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cara berbicaranya para ulama banyak pendapat di dalamnya. Ala kulli hal 40 pertama atau 10 hari pertama Dzulhijjah termasuk di antara waktu di mana Allah bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, ini saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu bagian. Bahwa Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah berakhir tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kata Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya. 10 Dzulhijjah, pas Idul Adha selesainya. Dimulai dari tanggal 1 Dzulqa'dah. 40 hari 40 malam. Nah, berikutnya bahagia termasuk di antara kelebihan dari 10 hari pertama bulan Dzulqa'dah ini adalah bahwa ia merupakan hari-hari yang dimana kalau kita melakukan kebaikan apapun sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita nanti pas tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu, mau tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, tanggal 3-nya, atau seluruhnya itu yang lebih bagus. Melakukan ibadah apa saja. Pengajian kayak begini, majlis ta'lim, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, berkata yang baik, nolong orang. Kemudian hal-hal yang lain, ibadah-ibadah yang lainnya, maka pahalanya sangat luar biasa dan sangat dicintai oleh Allah. Lalu apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Diterima dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Mal amalu fi ayyamil ashri afdala minal amali fi hadhihi." Kata Rasulullah SAW, tidak ada amal apapun yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata para ulama, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang paling agung selain amal tersebut. Artinya amal-amal yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allahu Akbar, pahalanya luar biasa, besarnya minta ampun, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad?" Rasul, apakah kalau kita berbuat kebaikan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya sekalipun dari jihad di jalan Allah? Jihad perang. Apa kata Rasulullah? Walal jihadu, sekalipun dari jihad. Bayangkan Bapak Damian. Jadi kita nanti berzikir insya Allah tanggal 1 sampai 10. Subhanallah 1 kali. Alhamdulillah 1 kali. Salat sunat. Menghadiri majlis ta'lim. Memberikan infak sedekah. Nolong orang lain. Berkata yang baik. Menjaga kata-kata agar yang keluar tidak sembarangan dan tidak menyalahi aturan agama Allah. Itu semua kebaikan yang kita lakukan apapun bentuknya.
mau sholat, mau puasa, mau kebaikan dengan Allah langsung atau dengan manusia, apa saja, dengan catatan dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, pahalanya lebih besar sekalipun dari jihad di jalan Allah. Kalau Ramadan bagaimana? Ramadan ada hadisnya. Bahkan ibu nanti saya sampaikan. Sebagian besar ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sebagian besar para ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama sekalipun dari 10 terakhir bulan Ramadan. Gak tahu. Bulannya betul ibu. Kalau bulannya, bulan Ramadan paling agung. Jadi bulan yang paling agung apa ibu? Bulan Ramadan. Sekalipun dari bulan Zulhijjah, bulan Ramadan paling agung. Tapi hari-harinya, 10-10-nya, itu adalah bulan pertama atau 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini saya sampaikan pendapat para ulama. Sampai apa dalilnya? Di antara dalilnya hadis ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, sampai Nabi Muhammad mengatakan, sekalipun dari berjihad di jalan Allah, apapun yang kita lakukan di dalamnya, Allah muliakan, Allah besarkan pahalanya, melebihi pahala jihad di jalan Allah. Lalu kata Rasulullah, illa, kecuali ada satu jihad, ini lebih besar daripada ibadah dalam 10 pertama bulan Ramadan. Apa jihadnya? Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malih falam yarji' bi syai'in. Kecuali orang, dia berangkat jihadnya, dia bawa dirinya, dia juga bawa hartanya. Punya uang berikan kuda, punya uang berikan pedang misalnya. Uangnya dipakai untuk berjihad, badannya pun berangkat berjihad. Lalu dalam jihad tersebut dia gugur syahid dan uangnya habis. Kecuali ini saja. Tapi kalau seandainya ada orang berangkat jihad, bawa hartanya, bawa badannya, hartanya habis, badannya selamat, masih hidup, tetap kita beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah masih lebih baik dari itu. Atau ada orang berangkat dia jihad, bawa hartanya, badannya meninggal dunia, syahid, tapi uangnya masih bisa balik kepada keluarganya. Ini tetap yang paling baik ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang bisa mengalahkan pahala luar biasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu hanya satu keadaan, Bapak Ibu. Dia berangkat, kata Rasulullah, berjihad, membawa badannya, membawa hartanya, hartanya habis, badannya gugur syahid. Allah, ini sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu. Khususnya kepada kita yang mager, malas gerak. Ya, istilahnya malas gerak. Hal yang lainnya, Allah sayang kepada kita, tahu kita memang agak kurang gerak segala macam, kurang mau ke sana kemari. Allah memberikan nih, ada amalan yang tidak kalah dengan jihad. Apa? Di rumah tidak masalah, di masjid tidak masalah. Apa? Melakukan kebaikan khususnya 1 sampai 10 bulan Zulhijjah, termasuk di dalamnya nanti kita jelaskan amalan berkurban atau yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Bapak Ibu, insyaallah, amin, Allahumma amin. Bahkan dalam hadis yang lainnya Ibu bahagia. Nah, ini saya dapatkan hadis dari Imam Tirmidzi, dari Imam Bukhari. Imam At-Tirmidzi dalam sunannya bi isnadin sahih, dengan sanad sahih, diterima dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Ada tambahan di sini. Kata Rasulullah, tidak ada satupun amal soleh, ibadah yang dilakukan yang mana Allah sangat mencintainya. Tuh, di sini Allah Rasul menyebutnya ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah, selain amal soleh dan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allahu Akbar. Kemudian ditanyakan kayak tadi, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Rasul, apakah sekalipun dari jihad? Kata Rasul, ya, sekalipun dari jihad. Amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada berjihad sekalipun, kecuali satu keadaan tadi. Hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi dalam sunannya bi isnadin sahih. Berikutnya, nah ini lebih luar biasa lagi, Bu. Saya mendapatkan dari kitab Sunan Al-Bazzar dengan sanad sahih, diterima dari Jabir bin Abdullah, sampai Rasulullah SAW menyebutnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sebagai hari-hari yang paling utama dari semua hari di dunia ini. Tapi hari-hari bukan bulan, Ibu ya.
Kalau bulan yang paling utama apa Bapak Ibu? Ramadan. Tapi kalau hari-hari itu adalah hari ini, hari-hari 10 hari pertama ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bazzar, isnadin sahih, qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah hari-hari yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini adalah hal yang sangat agung, sangat luar biasa. Maka nanti kita jelaskan, para ulama menganjurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengisi dengan banyak kegiatan, banyak ibadah, banyak amal soleh, di antaranya berpuasa. Berpuasa. 4 mazhab sepakat ya Bapak Ibu. 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengatakan di antara puasa sunat yang sebaiknya kita lakukan, itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa di tanggal 1 sampai tanggal 9, 10-nya jangan. Kenapa 10-nya jangan Bapak Ibu? Idul Adha. 10-nya Idul Adha, 1 sampai 9. Pas 9 itu adalah hari Arafah. Nanti kita jelaskan insyaallah. Baik. Nah, ini juga disampaikan oleh para ulama yang lainnya. Nah, ini kemudian apa lagi ya? Di antara hal yang lainnya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata sebagian para ulama, lebih baik dari 10 hari yang lainnya. Loh, kok apa maksudnya? Ini saya dapatkan dari kitab Lataiful Ma'arif. Ibnu Rajab mengatakan, mengutip perkataan seorang ulama tabi'in bernama Abu Uthman An-Nahdi. Beliau mengatakan bahwa para ulama salaf dahulu, beliau sangat memperhatikan dan mengoptimalkan ibadah di 3-10. Jadi ada 3, Ibu, 10 hari-hari yang diutamakan oleh para ulama dahulu. Apa? 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, 10 pertama bulan Muharram. Ketiga, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini 3-10 hari yang kata Ibnu Rajab sangat diagungkan oleh para ulama salaf dahulu kala. Termasuk oleh para ulama-ulama yang luar biasa. Baik para tabi'in, tabi'in ataupun setelahnya, imam mazhab ataupun yang lain setelahnya. Ada 3-10 hari, 3-10 yang sangat diutamakan. 10 hari pertama bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Dzulhijjah Bapak Ibu, di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Muharram, tanggal 1 sampai 10 Muharram. Kemudian 10 Ramadan terakhir, tanggal 20, 21 sampai akhir Ramadan. Hanya dari 3-10 ini ada perbedaan, ada kekhususan. Kalau Ramadan, yang paling baiknya adalah bukan di siang harinya, tapi di malam harinya. Jadi Ramadan, kenapa? Karena di 10 terakhir Ramadan ini kemungkinan besar ada Lailatul Qadar. Maka 10 terakhir Ramadan paling utamanya di malam harinya. Maka Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril siang atau malam Bapak Ibu? Malam. Maka para ulama mengatakan membaca Al-Quran malam hari, khususnya pada 10 terakhir Ramadan, lebih utama daripada siang harinya. Yang kedua, adapun 10 pertama Muharram dan 10 pertama Dzulhijjah, itu utamanya ada di siang harinya. Meskipun malam harinya utama, tapi yang lebih utamanya di siang harinya. Kenapa demikian? Karena di 10 Muharram ini ada pelaksanaan puasa. Tanggal 1 sampai 10 khususnya ada puasa namanya puasa Tasu'a Asyura. Tanggal 9 dan tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Dimana kata Rasulullah SAW, siapa yang puasa 10 Muharram, Allah dapat menggugurkan dosa setahun yang telah lalu. Setahun. Ada Muharram. Nah, di Dzulhijjah, kenapa siang harinya lebih utama? Karena selain ada puasa, yang kedua orang yang haji sedang melakukan haji, khususnya inti rukun dari ibadah haji yaitu wukuf di padang Arafah. Tanggal berapa Bapak Ibu? 9. Tanggal 8-nya udah mulai berangkat ke Mina untuk mabit di Mina. Kalau memungkinkan, tapi pemerintah Indonesia biasanya tidak mengambil sunat ini karena memang terlalu banyak jamaah kita khawatir hal yang lainnya karena masih sunat. Nah, kemudian biasanya langsung berangkat tanggal 9-nya kemana? Ke Arafah. Untuk menjaga kesehatan fisik dan semuanya. Tanggal 9-nya Dzulhijjah. Tanggal 10-nya, jadi kita motong hewan kurban.
Para ulama para orang yang jamaah haji apa? Melakukan lempar jumrah Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian juga melakukan sa'i dan memotong rambut. Selesai udah tahallul akbar kalau udah melakukan tiga-tiganya itu. Tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah hanya melempar jumrah di Mina. 3 saya, Ula, Wusta dan Aqabah dan mabit di Mina. Tapi inti hajinya itu sampai tanggal pas tadi 10 Zulhijjah tadi. Makanya itu adanya di 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan itu dilakukan umumnya adalah siang hari. Siang hari. Wukuf di Arafah dimulai kapan Bapak Ibu? Mulai dari zuhur. Terus sampai maghrib. Ya sebelum maghrib Indonesia sudah berangkat menuju ke Muzdalifah. Mabit malam sebentar kemudian berangkat ke Mina. Nah, termasuk selain itu juga dalam bulan 10 pertama bulan Zulhijjah ada puasa namanya puasa Arafah. Orang yang haji sedang wukuf di Arafah. Kita yang di sini melakukan puasa sunat, puasa Arafah. Yang diantara keutamaannya kata Rasulullah dapat menggugurkan dosa 2 tahun sebelumnya. Subhanallah, sayang banget Allah sama kita Bapak Ibu. Dicuci bersih oleh Allah. Istilahnya bukan pakai rinso lagi, udah pakai merek yang lain yang lebih bersih. Bersihkan oleh Allah. Tentu bagi siapa? Bagi yang memanfaatkan sayangnya Allah pada kita dalam waktu-waktu mulia tadi. Seperti pertama bulan Zulhijjah. Baik, nah kata para ulama, ini ada 10 pertama bulan Zulhijjah tadi. Kemudian Imam Nasiruddin Dimashqi juga yang lainnya termasuk Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan sebagian besar para ulama dari 3, 10 tadi mereka lebih mengutamakan yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau dibandingkan 3, 10 tadi, mana yang paling utama? Sebagian besar ulama mengatakan yang paling utama 10 pertama bulan Zulhijjah. Artinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah mengalahkan 10 malam terakhir bulan Ramadan sekalipun. Menurut sebagian besar para ulama. Loh kenapa? Karena banyak ibadah yang luar biasa. Termasuk bagi yang mampu berkurban, melakukan kurban. Kurban di dalamnya. Nah ini artinya bahwa sekali lagi insya Allah hari-hari yang akan kita hadapi ini luar biasa. Jangan disepelekan. Mumpung Allah memberikan umur pada kita. Kan belum tentu umur tahun depan kita bisa bertemu dengannya. Mudah-mudahan masih kita berikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah Bapak Ibu, berkumpul 3 hari utama. Tanggal 8-nya hari Tarwiyah namanya. Tanggal 9-nya Zulhijjah hari Arafah namanya. Dan tanggal 10-nya hari raya Idul Adha. Jadi berkumpul 3 hari. Maka itulah kata para ulama, kenapa sebagian besar ulama mereka mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik, lebih utama daripada 10 pertama Muharram atau 10 terakhir bulan Ramadan. Di antaranya karena berkumpul 3 hari mulia, Tarwiyah, Arafah, dan Zulhijjah. Di samping hadis-hadis tadi yang disebutkan oleh baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah kemudian selain itu, nah ini diantaranya bagian keutamaan daripada hari Arafah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul ayyam yaum Arafah." Sebaik-baik hari adalah harinya hari Arafah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Abu Dawud, Rasul mengatakan, "Inna a'zamal ayyam 'indallah yaumun nahri, thumma yaumul qir." Sebaik-baik atau seutama-utama hari adalah menurut Allah adalah hari raya. Kemudian juga Tarwiyah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Berkumpul hari-hari ini. Sehingga ketika 3 hari utama ini berkumpul, maka itulah yang kemudian kata para ulama 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama dari 10 hari pertama yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah mulia istimewa Bapak Ibu? Karena di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji. Karena Allah tidak mungkin memilih waktu-waktu untuk haji kecuali memang waktu itu mulia istimewa. Karena nggak ada istilah kebetulan bagi Allah, nggak ada. Itu kebetulan aja, nggak ada bagi Allah. Semua ada hikmahnya. Tidak semata nggak ada istilah kebetulan. Allah sudah memilihkan waktu-waktu utama untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu dalam bulan Zulhijjah tersebut, khususnya wukuf Arafah dan yang lainnya. Lalu apa amalan Bapak Ibu yang perlu kita lakukan? Satu, ibadah haji tentunya. Nah ini mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu saya yakin udah berangkat juga insya Allah. Yang belum berangkat mudah Allah mudahkan nanti insya Allah berangkat ke sana insya Allah. Ibadah haji. Subhanallah kalau kita lihat tentang ibadah haji ini Bapak Ibu. Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam banyak hadisnya. Betapa luar biasanya haji. Kita doakan mudah-mudahan yang haji sekarang
Ya, mudah Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan hajinya haji mabrur semuanya. Rasulullah SAW mengatakan bagi dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasan kecuali satu saja, surga. Udah. Enggak ada balasan, udah surga. Udah surga, udah alhamdulillah. Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, bagi hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Majah dalam sunannya, bi isnadin hasan, dengan sanad hasan, diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang sedang ibadah haji atau umroh, Bapak Ibu umroh, haji, apa kata Rasulullah? Mereka itu semua tamunya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, tamu Allah. Jadi bukan hanya yang haji, ibu umroh sekalipun, bapak umroh, tamu Allah. Namanya tamu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir apa? Fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dalam ajaran kita sangat diperintahkan memuliakan tamu. Bahkan Nabi Ibrahim terkenal, Allah sebutkan dalam Al-Quran apa di antara sifat yang mulia beliau itu. Beliau orang yang sangat menghormati tamu. Datang malaikat ke Nabi Ibrahim dalam bentuk laki-laki. Nabi Ibrahim ini orang yang menghormat tamu. Beliau menghadapi sebentar, kemudian mengatakan, sebentar ya saya ke belakang dulu. Pas ke belakang apa yang disiapkan? Motong sapi. Dibakar. Sapi bukan tanggung-tanggung. Untuk tamu. Dibakar sapinya, dihidangkan kemudian ke tamunya. Hanya Nabi Ibrahim kaget. Biasanya tamu ini kalau melihat sapi, apalagi sapinya sapi muda, sapi jantan, ijl, langsung disantapnya, gak tersisa. Jangankan dagingnya, tulangnya pun habis. Kasarnya itu. Kasar demikian. Sampai habis. Ini tamu lain. Dikasih air minum, gak diminum. Dikasih sapi, gak disentuh. Fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim, kata Allah, kemudian rasa takut. Kemudian barulah cerita, jangan takut Ibrahim, aku ini adalah utusan Allah, malaikat berbentuk laki-laki. Mau ngapain? Berbentuk manusia. Ingin ngabarkan kepada anda bahwa istri anda Sarah akan hamil. Sarah dalam surat Hud, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Sarah dengar dari belakang, aku hamil, ketawa dia. Aku udah tua begini. Suamiku sudah renta juga, aku mandul, bagaimana hamil? Fadhahikat, ketawa. Fabasyarnahu bi Ishaq, kemudian diberikan kabar gembira, lahir ini pula laki-laki namanya Nabi Ishaq. Yang kata sebagian ulama, Ishaq itu berarti ketawa. Kenapa? Karena ketika mendengar berita tersebut, Sarah tertawa. Ini sebagian ulama. Ala kulli hal bagian. Ala kulli hal. Rasul mengatakan, al-hujjaj wal ummar, orang yang haji dan umrah ini tamu Allah. Inda'auhu ajabahum. Kalau yang umrah ataupun yang haji berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ya Allahu Akbar. Gak main-main yang haji dan umrah itu Bapak Ibu. Maka itulah dianjurkan kita untuk minta didoakan oleh yang haji atau umrah. Dan ini pernah dilakukan baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah minta didoakan kepada salah satu sahabat beliau. Tidak salah, Umar bin Khattab. Ketika beliau mau berangkat umrah. Dan kata beliau tidak ada satupun bahagia kecuali saat itu. Padahal Nabi Muhammad doanya makbul, mustajab tentunya. Dan Nabi Muhammad lebih utama daripada Umar. Tapi Nabi Muhammad tetap nitip doa kepada Umar untuk ketika mau berangkat ibadah umrah. Artinya apa? Ketika orang mau haji atau umrah bukan berkaitan dengan orangnya, tapi berkaitan dengan ibadah yang akan dilakukannya. Haji dan umrah, di mana kata Rasulullah, kalau orang yang haji atau umrah itulah tamunya Allah. Maka konsentrasi berdoa Bapak Ibu nanti insya Allah kalau haji dan umrah. Bukan konsentrasi foto-foto selfie dan kirim Instagram. Enggak. Itu belakangan nomor ke-17. Doa panjang umur, sehat, kemudian berkah, suami doakan, anak istri, kemudian keluarga semua, dunia akhirat, semua doa-doa kesempatan. Karena balik lagi nanti keluar dari Mekah, jangankan dari Saudi, dari Mekah, berangkat ke Jeddah, beda lagi doanya. Gak makbul lagi, gak seperti itu lagi, berbeda ketika kita tanah haram. Ketika kita sedang dalam keadaan umrah dan haji, selesai itu beda lagi. Tidak semanjur yang pertama. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Al-Balad. Balad di mana? Di
di Corniche, di Jeddah, wah lewat lagi urusannya. Oleh karena itu berdoa luar biasa. Kata Rasulullah, kalau dia berdoa Allah kabulkan. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Kalau mereka mohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar, gak main-main yang haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita bisa haji dan umrah lagi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kurban. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah berikan karunia pada rezeki kita, pada Allah SWT, pada kita semuanya. Amin. Para ulama, mayoritas ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, artinya sunat yang ditekankan sekali. Ini mayoritas para ulama. Tapi dalam mazhab Hanafi berpendapat kurban bagi yang mampu hukumnya wajib. Bayangkan Bapak Ibu. Saking pentingnya kurban sampai dalam mazhab Hanafi mengatakan orang yang mampu dia untuk berkurban, punya uang untuk berkurban, memenuhi syarat berkurban, mampu dia berkurban, tapi tidak berkurban, maka dia berdosa. Wajib hukumnya. Apa di antara dalilnya yang dijadikan pegangan dalam mazhab Hanafi? Hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, man lahu sa'ah, atau man wajada sa'ah, falam yudhahi, fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Kalau jangan dekat-dekat dengan tempat salat saya, mending, enggak apa-apa, enggak dekat juga. Bakal lebih bagus jauh. Tapi ini jangan dekat-dekat dengan tempat salatnya baginda Rasulullah SAW. Yang kita sampat, yang kita harapkan syafaatnya, kita harapkan segala macamnya. Ini dalam mazhab Hanafi. Kenapa sampai demikian? Menunjukkan agungnya, pentingnya kurban. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lainnya, Nabi Muhammad selama 10 tahun tinggal di Madinah. Dan selama itu juga beliau berkurban. Ini sangat penting, gak pernah meninggalkan kurban. Maka oleh karena itu sekalipun sunnah muakkadah dianjurkan kita untuk berkurban. Dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan mampu apa Bapak Ibu? Kalau dia punya uang untuk menafkahi dirinya dan orang yang wajib dinafkahi selama 4 hari. Pas hari raya dan plus 3 hari tasyrik, 11, 12, 13, 4 hari. 4 hari dia punya uang. Kalau misalnya saya punya istri, kemudian anak-anak, biasanya 1 hari misalnya 200.000 misalnya untuk sehari. Berarti 4 hari 800.000. Saya punya uang 800.000. Ditambah punya uang untuk membeli seekor domba, misal taruh 3,5 juta misalnya. Maka dalam mazhab Syafi'i sudah kena anjuran untuk kurban. Sudah kena anjuran untuk berkurban, meskipun bukan wajib. Kalau saya gak berkurban, gak berdosa. Karena dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur, sunnah muakkadah. Tapi saya sudah kena anjuran untuk berkurban. Kenapa? Karena saya sudah dianggap mampu. Jadi mampu berkurban saya bukan berarti saya punya uang untuk nafkah untuk selama 4 tahun. Bukan. Tapi 4 hari saja. Hari raya, lalu berikutnya, tawakkalna 'ala Allah. Karena Allah tidak akan membiarkan kita tidak dikasih rizki. Semua wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Saking pentingnya. Apa dalilnya? Ada hadis sebagian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya bi isnadin sahih. Rasulullah dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada satupun ibadah, amal soleh yang paling Allah cintai yang dilakukan tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Amal yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah 10 hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pas Idul Adha. Apa Bapak Ibu? Selain memotong hewan kurban, kata Rasulullah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Kelak pada hari kiamat, kurban ini akan datang menghadap Allah dan bersaksi kebaikan untuk yang kurban dengannya. Dia datang bukan hanya badannya, dia datang dengan semua bulunya, semua tanduknya, semua tulangnya akan datang menghadap Allah jadi saksi kebaikan kita yang kurbannya. Bulunya pun dihitung. Makanya bulunya. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau berkurban duha kabsyaini aqranaini amlahaini. Rasul berkurban dengan domba. Dan juga dua domba ini apa? Aqranaini, bertanduk. Yang kedua amlahaini, warnanya putih. Maka dianjurkan oleh para ulama mengatakan kalau memungkinkan
Domba yang berwarna putih malas lebih bagus daripada warna yang lainnya. Dengan hadis tadi Nabi Muhammad dengan yang putih. Dia bertanduk lebih bagus juga. Nabi Muhammad berkurban dengan domba yang bertanduk. Loh, tanduknya nggak dimakan. Iya, tanduknya nggak dimakan. Tapi ada hadis yang tadi bahwa tanduknya pun aja jadi saksi kebaikan kita. Dan untungnya bahagia di Indonesia itu subhanallah. Domba-domba itu tanduknya Allahu Akbar. Yang saya belum pernah mendapatkan di Mesir. Saya di Mesir lama, 20 tahun setengah di Mesir. Gak pernah melihat ada domba yang tanduknya seperti tanduk di Indonesia. Khususnya domba Garut. Domba Garut, Ibu. Itu tanduknya Gusti Allahu Akbar. Meringkel. Indah. Saya gak pernah melihat ada domba ganteng segantengnya domba Garut. Atau mungkin domba-domba yang lainnya. Kalau domba Arab gak terlalu begitu. Gak terlalu begitu. Kecuali kibasnya. Kibas yang dulu Nabi Ibrahim memotong Nabi Ismail. Allah gantikan dengan domba kibas namanya. Kata Ibnu Abbas, ini kibas ini telah berada di surga 40 tahun lamanya. Kata beliau begitu. Ketika para ahli tafsir menyebutkannya. Nah, domba-domba di kita subhanallah tanduknya. Memang yang paling penting adalah dagingnya. Tapi kalau ada dagingnya bagus, kemudian tanduknya bagus, subhanallah luar biasa. Karena Nabi Muhammad berkurban dengan apa? Domba yang bertanduk. Dari hadis tersebut, mazhab Maliki mengatakan, kata mazhab Maliki, hewan yang paling baik dikurbankan adalah domba. Bukan sapi. Saya kurban satu sapi. Saya kurban satu unta. Lalu satu domba. Mana yang paling banyak dagingnya Bapak Ibu? Sapi. Mana yang paling banyak daging? Sapi dan unta. Tapi dalam mazhab Maliki tidak. Kurban yang paling baik adalah dengan domba. Kenapa? Satu, Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya beliau kalau kurban selalu dengan domba. Artinya Nabi Muhammad memilih hewan kurban yang paling baik itu domba. Kedua, ketika Nabi Ibrahim mau memotong Nabi Ismail, Allah menggantinya dengan apa? Sapi apa unta atau domba? Domba. Ketiga, daging domba dari segi enaknya daging lebih enak daripada daging sapi ataupun daging unta. Ini menurut mazhab Maliki. Jumhur ulama yang lainnya, Hanafi, Syafi'i dan Hambali enggak. Yang paling baik untuk berkurban yang paling besar dagingnya paling banyak. Bukan paling enak dagingnya, tapi paling banyak dagingnya. Kenapa? Kalau dagingnya makin banyak, fakir miskin atau yang memerlukan yang mendapatkan lebih banyak juga. Itu yang diambil dalam mazhab Syafi'i. Kalau saya kurban dengan satu sapi, dengan satu domba, menurut mayoritas para ulama di antaranya mazhab Syafi'i yang paling baik saya dengan sapi bukan dengan domba. Meskipun Nabi Muhammad berkurban dengan domba, bukan berarti tidak boleh kurban dengan sapi. Tidak berarti bahwa sapi tidak lebih baik, enggak. Yang banyak dagingnya itu yang paling utama. Nah, ini artinya Bapak betapa luar biasanya para ulama ketika berbicara tentang masalah ini. Namun intinya adalah kurban ini adalah ibadah yang perlu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai para ulama mengatakan, kalau ada orang berinfak, bersedekah dengan uang, ini pas 10 Zulhijjah. Kemudian juga dia berinfak dengan domba, kurban dengan domba. Mana yang paling baik? Yang paling baik adalah kurban dengan domba, bukan dengan uang. Saya misal begini, Bu. Ya Allah, tahun ini saya nggak kurban dengan domba, tapi mau infak dengan uang. Berapa? 2 miliar. Saya infak sedekah 2 miliar, menggantikan kurban saya nggak kurban. Mana yang paling baik? Yang paling baik Bapak Ibu kurban dengan domba, bukan dengan uang. Nanti kalau untuk infak dan sedekah, cari waktu yang lain. Karena kurban ini waktunya terbatas. Hanya adanya setahun sekali di Zulhijjah ini. Adapun infak dan sedekah bisa kapan saja. Yang kedua, kurban ini syiar. Bahwa kurban itu yang motong hewan. Makanya kata para ulama dianjurkan orang yang mau kurban, dombanya udah dibeli disimpan di depan rumahnya. Untuk beberapa saat, untuk syiar ini mau kurban. Biarkan beberapa hari, alhamdulillah, ibadah. Kalungkan sesuatu di sininya, menunjukkan itu untuk kurban. Kemudian dielus-elus, dikasih makan yang enak, karena mau dikurbankan. Kemudian saya itu dikurbankan pada waktunya. Nah ini, jadi yang amalan yang kedua, kurban. Yang ketiga, yaitu membaca takbir. Nah ini termasuk ibu-ibu. Kapan ibu dimulai takbirnya? Dari tanggal 9 Zulhijjah, nanti Arafah. Pas Arafah, subuh Arafah mulai takbir terus sampai tanggal 13 Zulhijjah. Pas sampai asarnya. Habis sholat 3 kali
3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus sampai tanggal 13-nya, pas asarnya. Ini takbir terus setelah selesai sholat wajib. Berikutnya bahagia berpuasa. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Usahakan bahagia. Kalau nggak mampu, terserah Bapak Ibu, mau 2 hari, mau 3 hari, silakan. Tapi yang paling utama lagi, jangan lupa, jangan sampai tidak berpuasa 9 Zulhijjahnya, Arafah. Kenapa sampai Arafah? Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang disampaikan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim mengatakan bahwa puasa Arafah ini di antara keutamanya dapat menggugurkan dosa dan kesalahan. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Ini kata hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah dari Abu Qatadah, puasa Arafah itu pahalanya bisa menggugurkan 2 tahun, menggugurkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun menggugurkan. Sementara Asyura hanya menggugurkan setahun yang telah lalu. 2 tahun Allah gugurkan. Jadi puasa Bapak Ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Wabil khusus tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu nanti kalau mau kurban, nah Bapak Ibu insya Allah mau kurban misalnya, jangan lupa dari sejak tanggal 1 Zulhijjah, dari tanggal 1 Zulhijjah, Bapak Ibu jangan motong kuku ataupun gunting rambut dan yang lainnya. Mohon maaf, termasuk bulu-buluan, tidak. Disunatkan, bukan haram, bukan, makruh. Jadi bukan diwajibkan, bukan, disunatkan. Orang yang mau kurban, begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan motong kuku, jangan motong rambut, jangan bulu-buluan, jangan juga sampai hewan kurbannya dipotong. Sunnah hukumnya. Nah, kalau sebelum tanggal 1, nanti insya Allah Zulhijjah tanggal hari Sabtu misalnya, hari Jumatnya ibu potong-potong, nggak apa-apa, potong-potong dulu, nanti Sabtu jangan lagi. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ada orang yang mau kurban, begitu tanggal 1 Zulhijjah, jangan dia motong kukunya atau rambutnya atau yang lainnya sampai hewan kurbannya dipotong. Sunnah hukumnya. Kemudian yang terakhir yaitu perbanyak kita membuatkan puasa, ibadah, zikir, berdoa, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Dan juga tidak lupa pas nanti Idul Adha-nya, ini mohon maaf sebelum lupa, jika nanti terjadi sebelum 1 tahun sebelumnya, puasa Arafahnya Indonesia beda dengan Saudi. Di Saudi misalnya 9 Arafahnya hari Rabu sekarang. Kita hari Kamis. Maka Bapak Ibu ikuti pemerintah yaitu hari Kamis. Jadi kenapa? Karena kita berada sekarang di Indonesia bukan di Saudi Arabia. Bagi yang di Saudi Arabia berpuasanya hari Rabu, tanggal 9 Zulhijjah. Tapi di Indonesia karena 9 Zulhijjahnya hari Kamis, maka kita ikut dengan pemerintah karena pemerintah tidak menetapkan apapun kecuali berdasarkan pertimbangan dari para ulama yang kompeten di bidangnya. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada ulul amri, yaitu kepada pemerintahan. Nah, ini barangkali sebagai pengantar diskusi kita. Nah, ini sebelum juga lupa, nanti pas tanggal 10 Zulhijjahnya jangan lupa pas pagi-paginya jangan makan dan minum dulu Bapak Ibu ya. Usahakan. Jangan makan minum dulu sampai nanti sholat Idul Adha, kemudian baru selesai Idul Adha, pulang ke rumah baru makan dan minum, sunnatnya. Kemudian kita berangkat, kalau memungkinkan berangkat kata Rasulullah, berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda kalau memungkinkan. Di antara maksudnya untuk banyak silaturahim. Lihat orang assalamualaikum, apa kalau di kampung apalagi kampung saya, mampir dulu kadihula, mampir semuanya. Berikutnya kalau memungkinkan jalan kaki, kalau memungkinkan. Nah, jangan sampai 3 meter kita naik mobil, jalan kaki aja. Yang paling baik jalan kaki, makin banyak besar pahalanya. Berikutnya pakai baju yang paling bagus, bukan paling mahal Ibu, bukan. Paling bagus. Yang artinya kita paling bagus dalam pengertian kita licin segala macam yang bagus. Berangkat membaca takbir. Kemudian nanti sholat Idul Adha. Nah, jangan lupa sholat Idul Adha adalah sholat yang paling utama dari semua sholat sunnah. Jadi urutannya sholat Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha pertama, kemudian Idul Fitri. Itu sholat sunat yang paling utama sekalipun dari tahajud dari pun yang lainnya. Karena adanya 1 tahun 1 kali. Kita sholat usahakan.
Nah, bagaimana kalau tidak sholat? Ya kita berzikir, insya Allah dapat pahala juga. Kalau kita sedang tidak sholat, misalnya sedang ada halangan, tidak apa-apa. Perbanyak berzikir, berdoa. Kemudian yang jangan lupa juga malam Idul Adha-nya, perbanyak berdoa. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, balaghana anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Telah sampai kepada kami riwayat bahwa ada 5 malam mustajab untuk berdoa. Apa 5 malam mustajab berdoa? Pertama malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Jumat, kemudian malam nisfu Sya'ban. Malam Hari Raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, dan malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Jadi malam Idul Adha-nya perbanyak berdoa, tahajud berdoa, karena itu termasuk malam mustajab untuk berdoa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita diskusikan yang perlu didiskusikan menyangkut tema ini atau mungkin ada di luar tema ini. Mari kita diskusikan bersama. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali Pak Rogia. Ini apakah boleh kalau saya berpuasa misalnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah digabung dengan puasa sunat yang lainnya? Ini kata para ulama ahli fikih namanya bab at-tasyriku fin niyyah. Menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah. Para ulama mengatakan khusus dalam mazhab Syafi'i boleh, tidak ada masalah. Jadi untuk yang sunat boleh digabungkan, termasuk sholat ibu. Tapi yang sunat ibu ya. Ibu masuk ke masjid Nurul Qalbi. Ibu sekarang jam berapa nih? Jam 8. Apakah ibu yang lakukan niat sholat 2 rakaat? Niatnya 2, tahiyatul masjid dan duha. Atau niatnya 3 dengan istikharah, enggak ada masalah. Boleh, silakan. Dohanya di rumah, kemudian datang ke sini tahiyatul masjid. Masya Allah, bagus ibu. Bagus sekali. Oh, duhanya di rumah ibu, kemudian datang ke sini, duha lagi. Oh, gak apa-apa ibu, gak apa-apa ibu. Tahiyatul masjid, betul ibu, gak apa-apa. Atau misalnya begini ibu, ibu di rumah duhanya berapa rakaat? 4 rakaat. Ah, datang ke sini, 2 mohon. Duha ini bisa sampai 12 rakaat ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi istiqomah itu ibu, bagus sekali ibu, istiqomah bagus sekali. Tapi kalau seandainya mau duhanya lebih dari 2 boleh ibu. Bisa sampai 8 rakaat atau sampai 12 rakaat. Mohon. Bisa atau digabung yang 2 rakaat berikutnya duha plus juga tahiyatul masjid dan yang lainnya boleh juga. Meskipun yang paling baik sendiri-sendiri. Misalnya istikharah sendiri, hajat sendiri, duha sendiri itu yang paling bagus. Tapi kalau seandainya digabungkan boleh. Salatnya digabungkan dengan 2 niat selama salat itu sunat hukumnya. Termasuk puasa. Termasuk puasa, boleh kita gabungkan, yaitu puasa sunat. Bahkan bukan hanya itu, kalau puasa dengan yang wajib pun boleh. Menurut sebagian ulama, sebagian kecil ulama. Di antaranya kalau tidak salah Imam Syihabuddin Ar-Ramli, dalam fatwanya mengatakan demikian. Misalnya tanggal 9 Zulhijjah misalnya nanti. Kita puasa, qadha Ramadan yang belum sempat, plus juga niatnya dengan 9 hari, atau 10 pertama bulan Zulhijjah juga boleh. Silakan Ibu. Betul sekali, insya Allah ibu. Insya Allah mohon. Kalau berhitungan sementara ini begitu ibu. Tapi kita nggak tahu apakah Zulqa'dahnya 29 hari atau 30 hari. Nah, tapi kemungkinan hari Sabtu. Nanti ibu mungkin bisa ngecek ke Departemen Agama di websitenya. Nah, tanggal berapa jatuh tanggal 1 atau akhir Zulqa'dahnya. Tapi sampai saat ini insya Allah Sabtu ibu. Sabtu sudah masuk tanggal Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Senin Idul Adha-nya Senin. Idul Adha. Jadi insya Allah dari Sabtu. Nah, kalau mulai dari puasa sunnahnya. Silakan ibu. Apa ibu? Apa beton ibu? Maaf ibu. Mohon ibu. Artinya apa ibu beton ibu? Oh mohon, betul. Hari lahir, dalam mazhab Syafi'i boleh disunatkan. Dalam mazhab Syafi'i demikian. Dalam mazhab Syafi'i termasuk puasa disunatkan puasa pas hari lahir.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu amal soleh. Apa Pak Ibu? Alhamdulillah. Senin, Kamis, dan Jumat. Kamis dan Jumat. Oh, Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, bagus Ibu. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan termasuk puasa pas hari kelahiran. Oh, mohon. Ada, mohon, betul. Ada yang mengatakan nggak boleh Ibu, tapi ada sebagai para ulama mengatakan membolehkan. Ibu bisa mengambil yang membolehkan. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa pada hari Senin?" Kata beliau, "Karena pada hari Senin yauma wulidtu fi, hari di mana aku dilahirkan di dalamnya." Silakan, sebagai wujud syukur kepada Allah, tidak masalah. Oh, silakan. Ahlan wujud mohon. Ini kalau misalnya saya dengar kalau awal dari bulan Zulhijjah kita bisa disarankan untuk terus-terusan takbir. Betul. 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 Ah, ini barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaan sangat bagus sekali berbagi ya. Takbir ini kata para ulama ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Untuk Idul Adha dianjurkannya setiap selesai sholat wajib 3 kali. Selesai setiap wajib sholat setiap kali. Nanti yang terus menerusnya pas malam Idul Adha-nya. Pas malam Idul Adha-nya. Jadi tanggal 1 bukan 10 pertama, mulai dari tanggal 9 Zulhijjah, dari sejak Arafah. Takbirnya perbanyak dari sejak Arafah. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah masuk misalnya. Subuh 9 Zulhijjah. Mulailah habis setiap selesai sholat wajib sebelum kita zikir. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd 3 kali. Habis itu kemudian zikir. Habis subuh, asar, maghrib, isya, terus-terusan. Sejak tanggal 9 Zulhijjah. Perbanyak terus. Setiap selesai sholat wajib. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sampai kapan? Sampai asar tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Akhir hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah terakhir. Nah, takbir berakhir, asarnya habis asar masih boleh takbir. Maghribnya udah nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa lagi? Karena maghrib udah masuk tanggal 14. Nanti malam Idul Adha-nya itu dianjurkan kita bertakbir silakan semalaman kayak di Indonesia. Nah, silakan sebanyak mungkin. Terus-terusan. Kalau bisa, bahkan dalam mazhab Syafi'i dianjurkan yang dikatakan menghidupkan malam Idul. Karena Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang menghidupkan malam hari raya tidak akan pernah hatinya mati ketika hati-hati yang lain mati. Jadi hatinya nggak akan mati. Insya Allah selalu dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dianjurkan memperbanyak bertakbir. Nah, takbir yang dimaksudkan tadi menghidupkan malam Idul Adha atau Idul Fitri dengan takbir, kalau dia bertakbirnya melebihi atau kalau dia bertakbirnya sebagian besar malam. Makanya kalau takbir itu misalnya sebagian besar malam. Kalau malam kan dimulai dari kita jam 6 nih, stabil dari kita alhamdulillah. Sampai tengah malamnya 12, tanggal 12. Nah, sampai lebih jam 12 kita takbir, baru kita masuk di dalamnya. Kan ada di antara amalan yang dianjurkan pas malam hari raya memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Kapan? Sampai kalau bisa selebih dari setengah malam. Di sebagian besar malam ini kita takbir terus. Nah, terus dari takbir terus sampai nanti habis kita selesai pas mau berangkat sholat Idul Adha. Nah, habis sholat Idul Adha kita takbirnya habis sholat wajib saja. 3 kali sampai tanggal 13 pas habis sholat asar. Nah, demikian Bu Cut, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Ahlan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Tadi pertama, saya masih kurang paham dari Ustaz menyebutkan bahwa kita tuh berkorban wajib dengan membeli korban yang bukan dengan uang. Masih kurang jelas gitu. Apakah kita harus beli sendiri? Betul. Kita titip dengan orang Betul. sama. Betul. Nanti dibelikan korbannya. Yang kedua, ini mengenai wajib haji. Wajib haji itu kan intinya wajibnya cuma sekali. Betul. Nah, kadang-kadang ada timbul perasaan dulu, saya sudah haji dulu, tapi ada terasa kadang-kadang kok kurang gitu ya. Karena dibandingkan dengan sekarang manasik
bagus sekali. Saya ada merasa kok rasanya nggak begitu, ya kurang apa, sah nggak itu? Gimana Ustaz? Karena sudah ada perasaan begitu. Terima kasih. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan katsiran. Pertanyaan bagus sekali Ibu, barakallahu fiik. Yang pertama tadi yang dimaksudkan itu adalah kalau ada orang nggak mau motong hewan. Jadi dia punya uang, saya nggak mau motong hewan. Uang saya aja mau diinfakkan, disedekahkan. Nah, saya nggak mau motong hewan, tapi kurban saya sekarang hanya infak sedekah dengan uang saja. Kata para ulama itu tidak termasuk kurban dan tetap yang paling baik untuk pas hari-hari kurban hanyalah memotong hewan kurban. Maksudnya kita harus memotong juga? Oh enggak demikian, enggak. Mohon. Jadi artinya memotong hewan kurban, kita uangnya dipakai membeli hewan kurban. Betul hewan kurban, mungkin membelinya bisa diwakilkan atau kita. Betul sekali, kalau kita memotong hewan kurban dengan sendiri bagi laki-laki memotong hewan kurban sendiri itu lebih bagus. Betul, iya, mohon. Sunnat hukumnya. Jadi termasuk disunnatkan orang yang kurban bagi laki-laki yang mampu untuk memotong hewan kurban, dia motong sendiri. Karena Nabi Muhammad SAW ketika kurban beliau memotong sendiri. Yang kedua karena ini adalah ibadah. Karena ini adalah ibadah. Jadi kita mau beli kita memotong dombanya kalau memungkinkan. Tapi kalau perempuan yang kurbannya maka tidak perlu memotong sendiri, wakilkan kepada orang lain saja. Jadi boleh juga. Jadi artinya bahwa bukan berarti kita harus membeli sendiri, tidak. Jadi artinya kita membeli mungkin bisa diwakilkan segala macam. Tapi dalam hal ini kita lebih baik pada tanggal 10 Zulhijjah dan pas hari tasyrik ini kita membeli hewan kurban lalu dipotong, yang motongnya orang lain atau siapa saja atau kita boleh, daripada kita berinfak bersedekah dengan uang. Nah, kurban lebih bagus daripada infak sedekah dengan uang pada hari raya Idul Adha tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Ibu, insya Allah haji pertama Ibu adalah sudah sah. Haji itu dikatakan sah kalau dia memenuhi rukun haji. Apa rukun haji? Rukun haji itu pertama ihram. Ihram itu kalau laki-laki yang pakai kain ihram tadi. Kemudian niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala misalnya. Habis ihram yang kedua tawaf. Nah, kalau untuk haji yang kedua enggak tawaf, berarti wukuf di padang Arafah. Habis wukuf di padang Arafah kemudian tawaf, muter Ka'bah 7 putaran. Kemudian sa'i. Habis sa'i motong rambut, udah selesai, itu haji selesai. Adapun yang lainnya, ada yang masuk wajib haji, ada yang masuk kepada sunat haji. Wajib haji artinya kalau dia tidak melakukan, hajinya sah. Tapi dia harus ganti dengan memotong seekor domba. Dan tadi, ataupun haji tadi, ataupun yang lainnya. Yang kedua, kalau sunat haji, kalau kita gak melakukan, tetap sunat haji kita sah. Dan tidak perlu bayar dam. Jadi rukunnya cuma tadi aja. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, tawaf haji, kemudian sa'i, kemudian memotong rambut. Nah, itu yang inti ataupun yang wajib atau yang rukun istilahnya, rukun dalam ibadah hajinya. Insya Allah Ibu haji. Tapi kalau seandainya Ibu ada keinginan juga untuk haji lagi, kemudian memungkinkan semuanya dan tidak mengambil hak orang lain, maksudnya khususnya dari segi undiannya, tidak normal biasanya, atau mungkin Ibu tiba-tiba keluar negeri kan kuotanya masih banyak. Misalnya, atau ada rezeki apa saja, maka tidak masalah Ibu. Memang para ulama dulu mengatakan, kalau bisa haji tiap 5 tahun, kalau bisa. Meskipun haji yang kedua sunat. Namun tentunya kita lihat keadaan sekarang. Bahwa keadaan sekarang ternyata masih banyak orang yang memerlukan, misalnya dari segi finansial, kita berinfak bersedekah aja misalnya. Tapi kalau seandainya Ibu ada memungkinkan untuk haji lagi, maka tidak ada masalah, bagus sekali. Tidak ada masalah. Perasaan Ibu yang Ibu rasakan tadi bukan hanya Ibu. Hampir setiap orang yang sudah haji, sekalipun berkali-kali Ibu. Hajinya udah 4 kali, perasaan belum sempurna, haji saya mau haji lagi, begitu. Dan itulah di antara mukjizatnya ibadah haji ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan apa? Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilai." Ya Allah jadikanlah manusia hatinya untuk condong ingin terus ke sana. Allah kabulkan Nabi Ibrahim sampai sekarang. Orang yang haji itu capeknya minta ampun. Kalau dihitung-hitung jalan kaki mungkin bisa berkilo-kilo. Yang kita di sini gak mampu. Capek minta ampun, kerja keras, nyasar lah ke segala macam. Ibu-ibu sih udah gak ada masalah. Kalau yang dari kampung nyasar, kesana kemari. Nyasar. Saya pernah anterin orang yang jemaah haji. Bahasa Indonesia dia gak bisa. Dia dari Madura, jemaah dari Madura sepuh banget. Udah sepuh banget. Dia kemana gak tahu. Karena kita lihat di kita gelangnya. Gelang ini. Langsung kita temui petugas haji, tanyakan di mana. Langsung kita tunjukkan. Dia yang capeknya luar biasa. Uang yang keluar juga gak sedikit.
Gak sedikit. Tapi subhanallah capeknya luar biasa, uang yang keluar banyak. Tetap aja mau kesana lagi. Itu doa Nabi Ibrahim. Insya Allah Ibrahim. Gak ada masalah ibu kalau suatu saat bisa berangkat lagi, gak ada masalah. Meskipun sudah jadi sunat nanti hukumnya. Ibu insya Allah yang pertama udah sah dengan izin Allah. Allah alam bisawab. Sami-sami warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, oh gitu Bang, siapa ibu? Oh, silakan Mujid mohon. Itu kan katanya kalau misalnya kita berkorban, satu keluarga cukup satu Betul. aja. Kalau misalnya nih orang ada juga, tapi dia melihat mungkin ada keluarganya di daerah mana mungkin kekurangan korban, terus bisa nggak dititipkan? Betul. Tapi kan emang karena udah selesai kewajibannya. Betul. Jadi mungkin dititipkan uangnya ke keluarganya. Betul. Atas nama dia saja untuk berkorban di kota yang memang gak ada korbannya. Betul. Itu bisa nggak ya? Betul. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Pertama, memang para ulama khusus dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau kurban itu adalah di mana kita berada. Jadi tidak boleh kita kurban melebihi jarak qasar salat. Qasar salat itu 82 km. Jadi kita boleh misalnya ibu-ibu tinggal di Bintaro, kurbannya di Sawangan masih boleh karena belum 82 km. Tapi kalau sudah 82 km atau lebih, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh termasuk dalam mazhab Syafi'i. Harus di tempatnya. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan kita memang dianjurkan kurban di tempat kita. Tapi diperbolehkan kita kurban dioper ke tempat yang lain yang melebihi jarak qasar salat kalau ada dua keadaan. Satu, di tempat tersebut lebih memerlukan. Sangat memerlukan. Dan yang kedua, atau di sana ada keluarga dan kerabatnya juga yang memang yang memerlukan. Itu boleh dua keadaan tadi. Nanti dalam mazhab Syafi'i tetap di sini. Maka kalau seandainya kita mengambil mazhab Hanafi, Bapak Ibu gak apa-apa, kirim aja ke tempat yang tadi atas nama Bapak Ibu aja udah gak apa-apa. Kurban 2 domba bagus. Jadi kurban itu minimal 1 domba. Betul untuk 1 keluarga. Dalam mazhab Hambali demikian. Cukup 1 domba untuk 1 keluarga. Dengan catatan 1 keluarga ini yang wajib dinafkahi. Saya punya istri saya. Jadi saya, ya Allah saya kurban, saya dan keluarga besar. Gak ada masalah. Berarti istri saya kurban juga dengan 1 domba tadi. Anak-anak saya 1 domba tadi. Tapi anak-anaknya masih wajib dinafkahi. Kalau anaknya sudah menikah, atau sudah bekerja, kan udah gak wajib dinafkahi. Maka gak masuk. Meskipun anaknya. Atau saya punya orang tua saya udah gak bekerja, nafkahnya dari saya, bisa masuk di sana. Saya kurban 1 untuk keluarga termasuk orang tua saya yang masih hidup, yang yang kita nafkahi misalnya. Nah itu menurut mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i kurbannya tetap 1, tapi pahalanya bisa untuk keluarga. Ya Allah, saya kurban tahun ini atas nama saya, tapi pahala kurbannya mudah-mudahan kami berikan juga untuk keluarga saya, dalam masalah. Nah, tapi namanya tetap 1 dalam mazhab Syafi'i, 1 orang. Dalam mazhab Hambali 1 domba atas sama dia, istrinya dan anak-anaknya, kan masalah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i 1 aja namanya. Siapa? Tapi pahalanya untuk untuk 1 keluarga. Namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi berarti gak ada masalah. Artinya kita nggak apa-apa kita ambil mazhab Hanafi. Udah saya kurbannya 2. 1 di tempat saya, alhamdulillah. 1 lagi saya kirim ke sana, Pak Bu, keluarga saya di sana. Kurban saya di sana. Untuk apa? Silakan dipotong di sana. Kurban atas nama Bapak ini misalnya, nama saya juga. Silakan, gak ada masalah. Nah, ini boleh demikian. Atau bisa juga seperti Ibu tadi sampaikan, saya kurban atas nama saya di sini. Yang di sana kita cari atas nama di sana siapa keluarga kita, kakak kita. Kak, ini kurban kakak ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu memberikan uang kepada kakak atau memberikan domba kepada kakak, kemudian kakak dengan senang hati kurban dengan domba itu yang uangnya dari Bapak dan Ibu. Jadi kurban yang di kampung atas nama bapak, kakak ibu atau keluarga ibu. Tapi ibu dapatkan pahala. Kenapa? Berinfak, bersedekah pada waktu yang mulia dan istimewa tadi. Tapi kurban ibu dihitung 1 saja yang di sini.
Kurban yang di sana dihitungnya bukan kurban bapak ibu, tapi kurbannya siapa? Kakaknya. Karena ketika uang sudah dikasihkan, pindah ke pemilikan ibu. Misalnya ini handphone, punya Bucut. Bucut kasihkan kepada saya. Ketika ibu Cut kasihkan kepada saya, apakah handphone ini masih milik Bucut? Tidak. Tapi pindah kepada saya. Kalau diberikan. Kita bawa kurban. Ini dombanya untuk kakak. Kurbankan di sana. Maka domba ini udah pindah ke pemilikan menjadi milik kakak. Berarti kakaknya sekarang yang kurban di tempat tersebut. Jadi bisa ibu melakukan demikian atau udah atas nama bapak ibu saja. Karena alhamdulillah di sini udah kurban juga. Mengambil mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan di sana kalau memerlukan. Lebih memerlukan di sana. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu apa namanya? Udah satu ibu atau ada lagi ibu? Udah teman. Nah, demikian barangkali mudah-mudahan jelas wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu ya ibu. Ini pertanyaan bagus sekali. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Para ulama beda pendapat. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali boleh. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali boleh orang kita kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, misalnya ayah kita atau ibu kita. Silakan. Dalam mazhab Syafi'i boleh kalau yang bersangkutan sebelum meninggalnya berwasiat. Kalau saya meninggal nanti, tolong kurban ya untuk saya. Meninggal, ada uang warisannya. Sebelum dijadikan warisan, ambil sebagian untuk kurban beliau. Dari mana? Dari uang beliau. Dari warisan. Di dalam mazhab Syafi'i demikian. Tapi kalau beliau enggak berwasiat, tidak ada kurban untuk yang sudah meninggal dunia. Maka karena ini adalah bentuk kebaikan, hemat saya tidak ada masalah Bapak Ibu mengambil mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Jadi enggak apa-apa, kurban aja atas nama orang tua karena ada ulama yang membolehkan. Jadi misalnya Bapak Ibu membeli satu sapi atas nama saya, suami, ini istri sudah. Siapa lagi masih ada banyak nih. Udah masukin almarhum bapak, almarhum ayah, almarhum mertua, enggak ada masalah. Kita mengambil mazhab Hanafi dan juga mazhab siapa? Mazhab Hambali yang membolehkan kurban untuk yang sudah meninggal dunia. Nah, ada niat betul. Jadi Allah saya niat kurbannya untuk bapak dan ibu almarhum. Jadi pas mau dipotongnya misalnya ya saya niat kurban sapi ini adalah untuk saya ini dan almarhum bapak ini almarhumah disebutkan demikian. Nah, itu ibu insyaallah. Enggak apa-apa ambil mazhab ini juga enggak ada masalah ibu. Mengambil mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Saya sami ibu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Masih ada atau cukup? Oh gitu makasih Bang. Oh gitu makasih Bang. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu bahagia. Baiklah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan yang mulia ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan yakunu wa haqqul hamdi bik wa ardul hamdi lak wa ahabbul hamdi ilaik. ولك الحمد كما أنت أهله وكما رضيت لنفسك وكما حمدك من رضيت حمده من جميع خلقك اللهم لك الحمد في السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء والسنين والدهور اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وأفضل علينا وأنت خير المفضلين وتوفنا مسلما ولحقنا بالصالحين اللهم يسر لنا أمورنا اللهم سهل لنا أحوالنا يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال Ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mohon padamu ya Allah ampunilah dosa kesalahan kami kedua orang tua kami mertua kami kakak adik kerabat keluarga besar hadir telan muslim muslimat yang masih ada ataupun yang telah tiada ampunilah ya Allah dosa kesalahan kami terimalah segala amal ibadah kebaikan kami mudahkan semua urusan kami ya Allah dunia dan akhirat kami bagi yang sudah meninggal dunia ya Allah ya Rahman ya Rahim tempatkan mereka di tempat yang mulia kumpulkan mereka bersama para nabi dan rasul wabil khusus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam. Yang masih ada, ya Allah berikan pada kami kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan, kemudahan dalam urusan kami, ya Allah dunia akhirat kami. Berikan kepada kami istiqamah dalam menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Yang sedang sakit, ya Allah kami mohon padamu, ya Allah sembuhkan. Yang sedang sulit berikan jalan keluar dan kemudahan. Yang punya hajat keinginan kabulkan, ya Allah hajat keinginan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Engkau senantiasa memberikan kebahagiaan, kemudahan dan keberkahan hidup kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Demikian juga ya Allah kami mohon padamu, ya Allah kami titipkan putra-putri kami dan keturunan kami kepadamu, ya Allah. Kami titipkan agamanya, jiwa raganya, dunia dan akhiratnya. Lindungilah mereka ya Allah dari semua yang tidak Engkau ridhai. Lindungi mereka semua dari semua makhluk-Mu yang jahat atau yang berniat jahat. Mudahkan semua urusan mereka ya Allah, dunia dan akhiratnya. Bimbinglah mereka ya Allah untuk selalu dalam agama-Mu, dalam ridha-Mu dan di jalan-Mu. Yang sedang sakit dari mereka ya Allah sembuhkan. Yang sedang sulit berikan jalan keluar, yang hajat keinginan kabulkan. Yang sedang keras hatinya lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah, dan kabulkanlah hajat keinginan mereka Allah yang terbaik dunia dan akhirat. Demikian juga ya Allah kami mohon padamu ya Allah untuk Ibu Afia Masliani binti Muhammad Nur Nasution, kemudian juga Ibu Twindia F binti Gunarso, kemudian juga untuk Bapak Budi Hartono bin Haji Muhari yang lagi di Mekah lagi ibadah haji, juga yang sakit transfusi darah. Mudah-mudahan ya Allah yang sedang ibadah haji, Allah berikan mudahkan semua urusannya. Sehatkan ya Allah, sehatkan, mudahkan, lindungi dari semua makhluk-Mu yang jahat atau yang berniat jahat. Dan mudah-mudahan beliau mendapatkan haji yang mabrur, kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat, dan membawa haji mabrur ya Allah, yang tidak ada balasan kecuali surga-Mu ya Karim ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit tadi, yang transfusi darah ya Allah, mudah-mudahan Engkau sehatkan kembali. Engkau sehatkan kembali ya Allah, Engkau sehatkan kembali ya Allah, karena Engkau yang Maha Penyembuh. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi wa anta syafi la syafi illa ant shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi wa anta syafi la syafi illa ant shifaan la yughadiru saqama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Eka dari CMA. Kami aturkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan, insya Allah sangat bermanfaat. Semoga kita tidak menyia-nyiakan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Insya Allah pahalanya luar biasa dan sangat dicintai Allah. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Insya Allah silaturahim